Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Di sini saya akan mengerjakan UAS Digital Forensik, yaitu praktikumnya. Ini soal nomor 1, ada siapkan sebuah flash disk, size bebas, disarankan size kecil. Lakukan imaging menggunakan FTK Imager pada file berikut. Linknya ini, salin file tersebut ke dalam flash disk, jelaskan setiap langkah yang dilakukan serta berikan analisa dari hasil FTK imaging tersebut. Nih, ini flashdisknya ya. Di sini ada juga file yang diberikan oleh soal nomor 1 tadi. Lalu kita akan meng-FTK Imager file tersebut. Pertama, kita buka FTK Imager, lalu kita create this image, pilih physical drive, kita pilih flash disk kita 16 GB flash disknya, lalu finish. Di sini kita tekan image destinationnya, lalu tekan raw. Ini skip aja bisa. Lalu image destination foldernya kita akan menaruhnya di D, di UAS DF soal 1. Oke. Kita kasih nama UAS DF soal UAS DF 1. UAS DF aja lah kita buat ya. Lalu finish. Start. Nah, di sini akan mulai meng-FTK Imager dari harddisk tadi, dari flash disk tadi 16 GB. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah selesai hasil FTK Imagernya. Creating image-nya berhasil ya. Di sini 9 menit. Lalu di sini juga muncul hash value dari flash disk tersebut. Ini dia. Lalu saya juga membuat tabel hash atau tabel dari file yang kita FTK Imager tadi. Ini dia, ekstensinya SQL, docs, SQLite, JPG, X. Nih, size-nya sini dan hash-nya ini. Nanti kita akan menghash lagi jika file tersebut akan kita otopsi gitu. Oke, selesai. Ini tugas 1, akan lanjut ke tugas 2. Lalu soal nomor 2, dari hasil imaging file di atas, lakukan otopsi menggunakan tools Layout Kit Otopsi. Jelaskan setiap langkah yang dilakukan serta berikan analisa atau informasi yang didapat dari hasil otopsi. Pertama kita buka dulu aplikasi otopsinya. Lalu jika sudah berhasil dibuka, kita akan membuat new case. Nah, di sini ada case name-nya, kita buat autopsi UAS DF. Lalu direktorinya kita pilih di D, kita taruh di UAS DF soal nomor 1. Lalu kita next. Di sini ada opsional informasi, kita skip saja, finish. Kita tunggu prosesnya. Lalu jika sudah selesai, kita akan kita akan next dulu. Lalu this image, di sini pilih sumber data kita. Di sini kita sudah membuat ya di UASDF soal nomor 1 yang hasil dari FTK Imager tadi. Ini FTK Imager. Lalu di dalamnya ada ini, kita open. Nah, kita next. Di sini ada file yang akan kita
Jenis-jenis file yang akan kita otopsi, kita pakai yang default saja, lalu next. Lalu setelah filenya berhasil diotopsi, lalu kita akan membuka ini, menyari file-file yang kita otopsi tadi. Kita buka UASDF, lalu kita buka folder 1. Di sini tidak ketemu. Nah, di sini ada nih data antrian SQL, dokumen soal, Flash SQLite, UAS foto forensik, dan Zoom installer. Kita akan mengotopsi file-file ini. Nah, kita akan mengekspornya. Kita blok dulu, lalu kita ekstrak file. Nah, di sini kita akan memilih foldernya. Di sini folder ekspor saya di file folder tadi ya, kita save. Nah, file extracted. Coba kita cek lagi. Ini hard disk flash disk kita kosong ya. Kita cek hasil ekstrakan kita tadi di UASDF soal 1. Lalu otopsi UASDF. Lalu kita buka ekspornya. Nah, di sini sudah keluar ya hasil dari otopsinya. Coba kita buka yang ini. Nah, hasilnya tetap sama. Lalu yang lain, coba kita menghash value dari file yang baru ini. Kita coba ya, kita buka. UASDF soal 1, lalu otopsi UASDF, ekspor. Nah, kita pertama pilih data antrian, calculate. Lalu yang kedua, kita masukkan dokumen soal, kita calculate, copy. Lalu data ketiga, place. Nah, dapat dilihat di sini hash value sebelum dan hash value sesudahnya tetap sama. Tapi yang membedakannya menurut saya nama dari foldernya, nama dari file ini berbeda. Tadi ini nggak ada tulisan angka di awal-awalnya. Jadi yang berbeda hanyalah nama. Kalau size, coba kita cek apakah sama. Ini Zoom installer masih 14,3 MB. Kalau foto UAS ini 288 KB. Kalau flash ini 5 MB. Dokumen soal 44 KB dan data antrian SQL-nya 1,02 KB. Baiklah, selesai soal nomor 2, kita akan lanjut soal nomor 3. Selanjutnya yang ketiga, lakukan image forensik pada file berikut. Link ini menggunakan software foto forensik yang telah dijelaskan. Jelaskan hasil dari setiap tools yang dipakai. Oke, ini dia file yang telah diberikan, foto ini. Nah, pertama kita ada tools yang bernama magnifier. Magnifier ini gunanya untuk memperbesar foto ini. Dan ini adalah enhancement-nya, membuat seperti ada warna-warna merah gini. Nah, kita akan melihat satu-satu kayak mana ada tidak perubahan atau hasil editan dari foto ini. Kita lihat sini. Nah, di sini dapat dilihat
kapalnya di sini ada warna kuning dan lautannya di sini warna kuningnya tidak ada. Sedangkan di atas ini warna kuningnya ada. Nah, berarti foto kapal ini adalah hasil editan. Baik, langsung saja ke clone detection. Nah, clone detection ini gunanya untuk melihat melihat hasil duplikat ya, hasil clone. Di sini tidak muncul. Nah, di sini nampak ada garis-garis di dekat awan. Ini dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bisa jadi kalau awan-awan ini adalah hasil editan. Tapi tidak dapat juga dipastikan, harus beberapa gambar yang bisa dapat dikatakan ini adalah clone, tapi ini bisa jadi hanya bisa jadi, bukan pasti. Lalu error level analysis. Di sini error level analysis dapat kita lihat ya. Ini adalah gambar awan-awan tadi. Nah, di sini adalah gambar gunung dan ini adalah gambar kapal. Nah, dapat dikatakan kalau ini adalah hasil editan ya, mungkin bisa jadi karena lautan yang di bawah ini sama yang di atas ini berwarna hitam, berarti pasti ini adalah gambar aslinya. Tapi ini bisa jadi hasil editan yang warna putih ini ya. Nah, apalagi yang kayak ini di kapal ini ada kayak garis-garis gini. Nah, bisa jadi kalau ini adalah hasil editan. Kemudian noise analysis. Nah, noise analysis ini dapat kita lihat ya, sama seperti error level analysis. Ini di dekat kapal sama pegunungannya berwarna putih dan atasnya ini berwarna hitam. Nah, dapat dikatakan kalau kapal dan gunung ini adalah hasil editan. Kemudian principal component analysis. Nah, kalau ini harus dicek ya dengan jelas. Di sini perbedaannya kurang jelas ya. Mungkin kayak langit-langit ini dia adalah hasil editan karena di gambar sebelumnya warna biru dan bawah ini adalah warna biru juga, sama-sama warnanya sama-sama hitam atau sama-sama biru. Kalau ini langitnya berwarna putih dan sini airnya berwarna hitam. Nah, berarti salah satu dari ini adalah hasil editan. Kemudian metadata. Nah, metadata. Di sini dapat kita lihat ya, ada lebar dari gambar dan tinggi gambarnya. Lalu di sini kita dapat melihat ada tulisan Adobe Photoshop, berarti foto ini telah pernah digunakan oleh software Adobe Photoshop. Berarti dapat dikatakan kalau gambar ini adalah hasil pernah diedit gitu. Kemudian string extraction. Nah, di sini ada tulisan Adobe Photoshop 2014 dan di sini ada juga tanggal editnya ya. Tahun 2022 bulan 1 tanggal 24. Dan sini adalah waktu pengeditannya. Nah, di sini ada software seperti Adobe Photoshop dan sebagainya. Nah, berarti dipastikan kalau gambar ini ya adalah hasil Photoshop atau hasil editan. Baiklah, soal nomor 3 selesai, kita lanjut ke soal nomor 4. Lalu soal nomor 4, silakan download file berikut. Ini dari file tersebut jelaskan informasi apa saja yang bisa didapat. Nah, setelah kita download, lalu kita buka di new tab. Sebelumnya saya sudah menginstal SQLite Manager.
Nah, kita tekan, nah welcome to Skillet, lalu kita masukkan file tadi ke dalam sini, tinggal kita drag dan drop saja. Nah, di dalamnya sudah ada ini seperti SQL ya, select name from Skillet master, where type dan sebagainya. Nah, di sini adalah ada most bookmarks, ada most bookmarks deleted, ada most history visits, ada most input history, ada most item unknown, ada most keyword, ada most meta, most origin, dan yang terakhir ada most places. Nah, di sini ini adalah gunanya untuk melihat history dari web dari Mozilla. Nah, kita akan melihat dengan cara select bintang from, kita ganti nih ya jadi places, most places untuk melihat historinya. Kita enter. Nah, di sini kita dapat melihat seperti tabel ya. Ada nomornya, ada ID, ada URL, ada title, ya, ada visit count dan sebagainya nih. Ada last visit, ada URL hash, dan description dan preview. Nah, di sini ada nomor pertama, ada WhatsApp, web WhatsApp ya, WA web. Di sini di visit 19 kali. Lalu di sini ada Mozilla ya. Lalu di sini ada script. Yang keempat ada script lagi. Yang kelima ada WordPress. Yang keenam ada tag4. Yang ketujuh ada SlideShare. Yang delapan doc player. Yang ke-9 Ardan 7779 web ya. Ini materi interaksi manusia dan komputer Indonesia version. Yang ke-10 ada Ardan lagi, pengertian interaksi. Nah, di sini hanya terdapat 10 history. Ya, di mana tiap-tiap history terdapat URL, visit count-nya masing-masing. Nah, masing-masing memiliki visit count yang berbeda. Ya, kebanyakan di sini yang paling banyak dibuka adalah WA web ya, WhatsApp. Ya, lalu di sini juga ada deskripsinya. Interaksi manusia. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lalu saya lanjutkan untuk soal nomor 5. Lalu soal nomor 5, lakukan penetration test terhadap website berikut. Linknya https://draw.io. Kemudian jelaskan informasi apa saja yang didapat. Di sini pertama kita harus membuka Oracle VirtualBox Manager. Lalu kita jalankan emulator Kali Linux. Setelah Kali Linuxnya berhasil dibuka, kita buka di sini ya terminal. Kita buka di sini terminal, kita masuk ke sudosu untuk masuk ke dalam rootnya. Nah, di sini kita berhasil masuk ke dalam root. Lalu pertama-tama kita harus menginstal sudomi-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah pernah ya menginstal sudomi. Pertama kita harus downloadnya dalam GitHub ya, sudomi. Lalu kita update di sini, lalu install pip, lalu install requirement, lalu install juga apt-nya, dan install npm dan sebagainya. Kemudian di sini juga kita harus memasukkan IP dari beberapa website. Di sini kita dapat melihat dalam folder sudomi-nya ya, sudomi.api. Nah, di sini ke dalam showdown-nya sudah ada ya API saya. Ini API-nya. Lalu di dalam Sensis, virus total, binary edge, security trails,
Nah, di DNSDB ini tidak saya masukkan API-nya karena tidak bisa atau error. Lalu di Passive Total, kemudian di Spice, lalu di yang terakhir Facebook Certificate ini tidak bisa juga untuk masukkan IP-nya. Jadi intinya masukkan IP dalam masing-masing web ini. Di sini terdapat URL-nya. Lalu untuk bisa menetrasikan tesnya, kita harus masuk ke dalam folder sudomi-nya dulu. Nah, kita ls ya. Nah, dalam sini sudah ada masuk. Kita sudah masuk dalam folder sudomi. Lalu kita bash ya. Kita masukkan web yang kita ingin masukkan, draw.io. Lalu kita jalankan. Nah, di sini akan memakan sedikit waktu. Jadi saya skip terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah selesai proses penetration testnya. Di sini dapat kita lihat ya, terdapat banyak data IP dan subdomain yang mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Kita scroll ke atas. Nah, di sini tadi kita mulainya. Nah, di sini web atau halaman yang sudah kita masukkan IP-nya ya, seperti Shodan, virus total dan sebagainya. Nah, di sini DNSDB tidak saya masukkan dan Facebook Certificate. Nah, di sini ada total subdomainnya pada hacker target, spice-nya. Nah, di sini 67 ya subdomainnya. Lalu di sini juga terdapat subdomain lain yang ada 56. Nah, di sini ada subdomain yang mati servernya, dead. Di sini ada yang live. Kemudian untuk melihat seperti data yang ada grafik-grafiknya bisa kita lihat di folder sudo my, lalu output. Nah, kita pada tanggal 1 bulan 2 2022, nah tekan draw.io. Nah, di sini terdapat HTML-nya ya. Kita cari HTML-nya, index.html. Nah, kita buka, kita double klik aja, klik kiri. Nah, di sini akan langsung pergi ke Mozilla dari Kali Linux untuk melihat tabelnya. Kita tunggu aja. Nah, di sini sudah nampak ya, dari subdomainnya terdapat subdomainnya 67. Lalu yang ini HTTP probe-nya 56, ping sweep-nya 28, dan 200 totalnya adalah 8. Nah, bisa kita lihat. Lalu kita bisa lihat juga di resolvernya di sini, subdomainnya ini, lalu IP hostnya ini ya. Bisa kita lihat draw.io. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.